Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kita telah berada di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan penuh ampunan. Meskipun sekarang kita berada dalam kondisi yang penuh dengan keterbatasan karena ujian yang melanda masyarakat dunia hari ini, yaitu dengan mewabahnya virus COVID-19. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala angkat musibah ini dan Allah ganti dengan ampunan dan rahmat kasih sayangnya. Berbicara tentang Ramadan ini sedikit dilematis bagi saya, karena saya yakin para pemirsa sekalian yang menyimak apa yang saya sampaikan di sini bukanlah orang yang bertemu Ramadan baru sekali, dua kali, bahkan cuma belasan kali. Ketemu Ramadan mungkin sudah puluhan kali. Dan tentu berbicara di hadapan orang yang sudah berkali-kali terjun ke pertandingan Ramadan, ini harus hati-hati, karena saya berbicara di depan para ahli-ahli, para praktisi-praktisi yang bukan newbie lagi, bukan pendatang baru. Kita bukan mu'allaf seperti sebagian saudara kita yang mungkin masih euforia mereka terhadap Ramadan besar. Dan saya hanya hendak mengingatkan saja kepada para pendengar sekalian bahwa tidak semua atau tidak selamanya senioritas itu berbuah manis. Kadang pengalaman bisa jadi bumerang. Itu kenapa kemudian ulama sampai membuat satu kaidah yang bunyinya kasratul misas tumitul ihsas. Senioritas, banyaknya perjumpaan itu bisa memiliki efek mematikan sensitivitas. Contoh kaidah ini adalah misalnya ketika kita menggunakan parfum kita semprotkan ke badan kita, jas, nggak terasa mungkin satu botol habis. Berapa lama parfum yang semerbak itu bertahan aromanya di hidung kita? 5 menit? 10 menit? Paling 20 menit. Setelah itu aromanya akan hilang. Bukan karena memang aromanya menguap, aromanya itu masih ada, tetapi hidung kita sudah kehilangan sensitivitasnya. Terbukti begitu kita ketemu sama teman kita, itu dia bisa komentar loh, wah ente hari ini kok harum betul kayak bau kuntilanak gitu. Seperti pernah lihat kuntilanak, dia komentar seperti itu. Kenapa seperti itu ikhwas sekalian? Karena kita yang sudah kehilangan sensitivitas berbeda keadaan dengan teman kita yang baru mencium aroma parfum kita tersebut. Atau contoh yang sering terjadi di lingkungan Kota Bontang misalnya, karyawan-karyawan pupuk Kaltim itu mereka sudah sangat terbiasa dengan bau amonia yang menyengat itu. Kami para ustadz-ustadz yang biasa mengisi pengajian di musola pemeliharaan di pabrik itu kadang sampai pusing mencium aroma amonia ya. Bahkan saya itu pernah sampai muntah-muntah. Tapi rata-rata jemaah yang ada di situ tenang, adem, ayem, kalem. Ketika saya tanya, Pak, memang nggak pusing nih tiap hari mencium aroma menyengat seperti ini? Saya aja yang baru mencium sekali atau 2 kali sudah rasanya berat sekali. Apa kata beliau? Oh, kami ini Ustadz, kalau sudah kerja di sini bertahun-tahun, jangankan bau kayak begini ya, ada orang buang angin aja udah nggak ribut lagi. Kenapa terjadi? Kaidah berlaku kasratul misas tumitul ihsas. Demikian juga kami, pengalaman para mahasiswa Timur Tengah ketika kami dahulu membimbing jemaah haji dan umrah, itu punya pengalaman-pengalaman yang unik ya. Di antaranya jemaah-jemaah haji atau umrah yang pertama kali menjejakkan kakinya ke tanah suci itu rata-rata nangis ya. Bahkan tidak sedikit di hari pertama tidak mau diajak pulang. Ayo Pak pulang, nanti masuk angin. Enggak usah, saya di sini aja mau iktikaf. Dosa saya banyak Ustadz, saya ingin diampuni oleh Allah, saya mau banyak zikir. Itu hari pertama. Di hari selanjutnya sudah bisa kita bujuk ajak pulang. Hari-hari berikutnya mulai berimbang antara aktivitas di masjid dengan lamanya di hotel. Hari-hari mendekati kepulangan justru susah diajak ke masjid. Adzan berkumandang itu masih keluyur kemana-mana. Kita cari, ternyata ketemunya di Pasar Seng, jadi Tower Zam-Zam. Ngapain? Belanja oleh-oleh ya. Ayo Pak, kita sholat ke masjid, udah mau qomat ini. Ntar Ustaz, nanggung nih hadiahnya, oleh-olehnya belum komplit dikumpulin. Kenapa ini terjadi? Di awal tiba di tanah suci begitu bersungguh-sungguh berada di rumah Allah, tetapi mendekati hari-hari akhir justru seperti tidak ingin lagi untuk masuk ke dalam masjid untuk menjaga semangat dan suhu ibadahnya, karena telah berlaku kaidah kasratul misas tumitul ihsas. Banyaknya perjumpaan mematikan sensitivitas,
mematikan keindahan dan keagungan Masjidil Haram dari hati orang tersebut. Nah, inilah para pemirsa sekalian, bahayanya kaidah ini kalau ketemu dengan ibadah. Sebagaimana sudah kita ketahui bahwa kita bukan sekali dua kali ketemu Ramadan. Khawatir karena kita sudah puluhan kali ketemu dengan Ramadan, kita kemudian menganggap bahwa Ramadan itu hanya rutinitas aktivitas tahunan, yang tahun lalu ada, tahun hari ini telah tiba lagi, dan nanti tahun berikutnya akan datang lagi. Sehingga Ramadan yang indah, penuh berkah, ampunan Allah dan pahala yang melimpah itu pun kita sia-siakan begitu saja. Sehingga termasuk di antara hikmah besar yang patut kita ambil dengan adanya musibah corona ini adalah mungkin Allah hendak memberikan kepada kita satu pelajaran, bahwa Ramadan di tahun 2020 ini harus bernilai spesial. Benar, kita tidak bisa salat tarawih di masjid. Benar, kita tidak bisa iftar jama'i, kita tidak bisa mengikuti kajian taklim, bahkan masjid-masjid ditutup. Tetapi paling tidak Allah mengingatkan, ente atau antum berRamadan itu karena apa? Apakah karena ikut-ikutan atau karena memang Ramadannya itu sendiri? Jangan-jangan selama ini kita gembira, oh Ramadan bulan berkah, bulan ampunan, bukan karena janji ampunan dari Allah, bukan karena keberkahan dari Allah, tetapi karena kita anggap Ramadan itu adalah bulan gebiar, bulan kuliner, bulan kumpul-kumpul, bulan jalan, dan bulan mudik. Mudik atau pulang kampung yang benar ya? Ya, mungkin sama sajalah. Itu masalah yang lain lagi. Intinya adalah bahwa jangan sampai kehilangan pesona. Dan ikhwas sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kiat-kiat agar Ramadan yang indah dan penuh dengan pesona itu tidak kehilangan pesonanya dari hati kita, tetap indah mempesona di dalam hati-hati kita? Yaitu diantaranya adalah dengan senantiasa membaca kembali janji-janji Allah dan Rasulnya tentang keutamaan fadilah bulan suci Ramadan. Bulan ini adalah bulan berkah, bulan ampunan, bulan pelipat gandaan pahala, yang Rasulullah SAW diantaranya bersabda dalam sebuah hadis riwayat An-Nasai dan Imam Ahmad, ya, atakumur Ramadan syahrun mubarak, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Iftaradallahu alaikum siyami, Allah wajibkan Ramadan itu puasa di siang harinya. Fihi tuftahu abwabul jannah, di Ramadan itu dibukakan pintu-pintu surga. Para ulama menjelaskan dibukanya pintu surga adalah dimudahkan segala bentuk kebaikan. Kalau di bulan yang lain banyak kebaikan yang sulit, bahkan dipersulit, di Ramadan dibuka lebar-lebar. Kita terbiasa mengerjakan sholat, bahkan bukan yang wajib, bahkan yang sunnah, sampai sekian puluh rakaat. Sedekah kita laksanakan, tilawah Al-Quran di mana-mana. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, ditutup rapat-rapat pintu neraka. Maknanya adalah, kata para ulama, dipersulit segala bentuk maksiat. Bukankah di bulan Ramadan sebagian besar maksiat ditutup? Kalau kemudian di Ramadan kita masih belum bergerak melakukan ketaatan, padahal ketaatan dibuka dan dimudahkan, malah justru kita melakukan maksiat padahal maksiat dipersulit, wajar kalau Rasulullah SAW mengatakan rogima anfur rojulin, celaka seseorang yang ketika masuk bulan Ramadan hingga berakhir tidak diampuni dosa-dosanya. Di dalam hadis itu Rasul juga mengatakan wa tughallu fihi syayatin, dibelenggu setan-setan. Musuh utama kita, musuh abadi kita itu dibelenggu, artinya tidak bebas dia mengacak-ngacak ibadah kita, mengacak-ngacak segala bentuk aktivitas kita, itu dibelenggu. Dan Rasul juga mengatakan fihi lailatun khairum min alfi syahr, di bulan Ramadan itu ada satu malam yang malam itu ibadah di dalamnya lebih baik daripada 1000 bulan. Ini adalah hadis yang harus kita ulang-ulang, kita kaji, kita pelajari agar Ramadan senantiasa indah, berseri, cemerlang, tidak hilang pesonanya dari hati-hati kita. Dan masih banyak kiat-kiat yang lain, tetapi semoga yang sedikit bermanfaat. Hadanalaikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.